Tapi di situ menjadi kelihatan bahwa agama Katolik tidak identik dengan kebaratan gitu loh. Satu, Justru identik dengan keindonesiaan. dengan sebenarnya. keindonesiaan karena orang Indonesia kemudian menjadi mandiri, Ya. menjadi percaya diri ketika orang Barat itu ditangkap, umat-umat Indonesia kemudian Katolik Indonesia yang di luar kan, yang punya rasa tanggung jawab tinggi, mari kita sama-sama terlibat untuk gereja Katolik dan untuk keindonesiaan dengan istilah Latin pro ecclesia et patria, untuk demi gereja dan demi negara. Masa pendudukan Jepang di bumi pertiwi ini telah menorehkan sejarah yang boleh dikatakan masa kelam. Umumnya bagi bangsa kita Indonesia, khususnya bagi gereja Katolik di masa itu. Bagaimana gereja Katolik mampu bertahan di era itu? Lalu seperti apa umat Katolik mengisi atau memperjuangkan kemerdekaan? Dan apa yang dapat kita lakukan sebagai umat Kristiani, khususnya umat Katolik, dalam mengisi kemerdekaan di era sekarang ini? Pemirsa yang terkasih, sekarang saya sedang berada di Sekolah Tinggi Filsafat Driarkarya. Ada seorang tokoh di sini, beliau adalah seorang Romo yang akan bersama-sama membahas mengenai apa saja yang benar-benar bisa menjadi gambaran inspirasi bagi Anda semua. Bersama saya Andi Otniel, Anda sedang menyaksikan program Renung spesial Hari Kemerdekaan Indonesia dengan tema Gereja Katolik di Bumi Indonesia. Bersama dengan saya saat ini telah hadir Simon Petrus Cahyadi, Romo Diosesan. Panggilan akrab beliau adalah Romo Simon. Shalom Romo Simon. Shalom. Terima kasih sebelumnya loh Romo telah Sama-sama. berkenan menemani saya di pembincangan kali ini. Dan pemirsa, jadi beliau ini melakukan riset. Riset apa sih Romo sebenarnya? Oh iya, ini saya buat riset tentang gereja Katolik pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Mohon izin ya Romo, Iya. berarti ini yang Romo lakukan riset Iya, dan itu bukunya dituangkan- 300-an halaman Oke. yang merupakan hasil dari riset saya selama ini. Oke. Itu Gereja Katolik Indonesia masa pendudukan Jepang 1942 hingga 1945. betul. 3 tahun Ya. ya. Karena memang selama itu juga ya, 3,5 tahun sebenarnya ya. Ya, Ya, tapi 3 tahun itu disebut masa kekelaman. Dan mengapa Romo Simon begitu antusias untuk menulis dengan judul, apalagi judulnya adalah Surviving the Dai Nippon. Ya, surviving itu artinya kan kita bertahan ya. Ada apa sih di balik peristiwa ini? oh iya, itu latar belakangnya menarik itu, Pak Andi ya. Begini, karena selama ini kalau saya misalnya mau mencari referensi tentang sejarah gereja di Indonesia, itu referensinya kebanyakan dari zaman Belanda gitu. Ya kan? Masa Belanda, Iya. kalau sejarah. Iya, Masa Belanda dulu bagaimana lalu perkembangannya sampai sekarang. Ya. Masa tentang gereja zaman Jepang itu praktis lembaran sejarah yang hilang. Jadi tidak ada yang membahas secara sistematik dan secara terpercaya lewat sumber-sumber yang serius. Alasannya bisa macam-macam sehingga susah dalam dijadikan satu kategori saja. Saya karena sudah bertanya juga pada beberapa teman yang memang latar belakangnya histori ya, studinya. Mereka mengatakan misalnya sumbernya susah dalam bahasa Jepang gitu. Yang lain mengatakan bahwa itu bahan yang nggak dianggap penting karena itu kan misi praktis mati gitu loh. Iya. Misi dari Barat dalam hal ini Belanda. Iya, iya. Sehingga kalau begitu ya kelihatannya nggak pantas dalam tanda petik nggak pantas untuk ditampilkan. Padahal saya merasa loh kalau begitu apakah gereja berarti sejarahnya hanya ditentukan oleh perkembangan misi orang kulit putih kan? Iya. Kalau gereja itu dasarnya adalah kekuatan Roh Kudus sendiri, kalau begitu orang kita mengimani, orang Kristen mengimani, ya kalau begitu ya mestinya juga pada masa ini kekuatan dari Roh Allah tetap bisa ditunjukkan. Betul. Iya. Nah repotnya bagian ini nggak dibahas.
Jadi yang menjadi gagasan pokok atau inti menampilkan ini apa yang selama ini kurang ditampilkan, apa yang selama ini kurang mendapat aksentuasi. Memang pertama-tama saya bicara pada mereka yang tadi sudah saya katakan punya latar belakang histori kan. Saya punya minat ini, bagaimana untuk dikelola. Lalu kan tanggapannya seperti itu. Ya. Jadi dalam tanda petik negatif ya. Nah, kalau saya ditantang biasanya saya hidup. Jadi kalau saya biasa dengan bermain kendo juga kan, sehingga kalau saya merasa kalau ada tantangan saya langsung respons dengan gerakan saya. Lalu saya buat riset itu, ya, dan dari situ saya ketemu orang-orang, sesudah baca sana sini, orang-orang atau sumber-sumber yang menurut saya mendukung saya dalam riset ini. Contohnya itu adalah saksi mata yang masih hidup. Yang di dalam buku itu secara khusus saya artikan dalam salah satu bab ke-5 atau bab ke-6 saya lupa. Di situ ada beberapa tokoh. Lalu juga teman-teman di Jepang, karena saya punya teman di Jepang, mereka di Doshisha, di Kyoto, di Nagasaki, kemudian juga di Tokyo, di Sophia University. So desu ka? Ya, itu lalu saya ke sana datang, saya diskusi dengan mereka, dia kasih bahan. Lalu itu berarti begitu saya baca bahan-bahannya, ini luar biasa. Lalu Justru mereka malah justru menyimpan catatan sejarah itu. tentu saja mereka yang buat riset atasnya. Iya, masalahnya di Jepang sendiri kan masa militerisme Jepang pada masa itu juga kan dalam tanda petik dirahasiakan. Betul. Karena mereka ini kan seperti bikin malu. Nah, Ya, tapi kan aib ya ibaratnya. bagi mereka sendiri, mereka, ya. bagi mereka sendiri begitu. Tapi kan teman-teman saya ini kan orang-orang akademis yang biasa membahas secara terbuka. Lalu ketemu mereka dan mendapat bahan, saya ke Nagasaki juga, kemudian juga ada teman saya yang mendukung di Kyoto, bahkan buku itu kemudian dipresentasikan di Kyoto, dan dari situ kemudian berkembang menjadi seperti sekarang ini. Jadi sumbernya banyak, baik tulisan, baik orang-orang yang saksi hidup. Yang saksi hidup itu sekarang berkurang karena usia kan. Betul. Ya. Romo, ada satu kalimat, saya baru buka satu halaman nih pemirsa. Ada satu kalimat begini, meskipun mengalami aneka pembatasan dan tekanan, nilai apa yang menjadi daya tarik Romo sebagai penulis dalam buku ini sehingga itu yang akan men-trigger orang untuk semakin ingin membaca dan membaca lagi? Persis tadi sudah saya katakan bahwa saya punya minat untuk menggali apa yang orang lain ya mungkin enggan menggali ya. Ya. Lalu saya galilah buku itu. Tapi lepas dari itu tadi juga sudah saya katakan, saya melihat bahwa gereja kan kekuatannya bukan dari orang-orang, entah itu orang Belanda, entah itu orang Jepang atau siapa. Betul. Kekuatan di balik itu adalah dari Roh Allah sendiri. Nah, Roh Allah itu bisa bekerja meskipun situasi sulit. Situasi zaman Jepang adalah situasi sulit, ya. Dan saya melihat di situ saya tampilkan bahwa beberapa inspirasi menarik itu tetap bisa digali dan mereka sungguh-sungguh umat Katolik zaman Jepang itu umat yang liat dan kuat tanpa bantuan Barat. Ya. Nah, ini saya menarik sekali. Ya. Berarti secara khusus Romo menjelaskan secara eksplisit bahwa begitu liatnya dan kuatnya umat Katolik di masa-masa kelam itu ya. Ya. Boleh berikan contoh sedikit gambaran seperti apa agar pemirsa Live Channel juga semakin teguh juga gitu, diteguhkan. Oh ya, konkretnya begini, pada zaman Jepang kan waktu Jepang datang dia berada dalam situasi perang ya. Ya. Sehingga Jepang itu yang tadi Kak Andi bilang bahwa pada zaman Jepang sangat brutal dan keras meskipun singkat. Iya. Alasannya adalah waktu Jepang datang ke sini dia memperlakukan Indonesia dengan hukum perang, hukum militer. Iya. Jadi dia memberlakukan hukum militer di seluruh Indonesia. Mereka datang ke sini bukan seperti orang Belanda yang sudah ratusan tahun itu, yang sudah beranak pinak, sudah makan nasi dan seterusnya. Mereka datang sebagai tentara. Itu sebabnya mereka sangat tegas loh dan sangat brutal. Tentara kita tahu kalau dia menduduki suatu daerah, itu akan keras. Nah, termasuk juga perlakuannya terhadap agama Kristen yang pada waktu itu dianggap sebagai Barat. Dan Barat itu musuh Jepang. Jadi itu yang melatar belakangi perlakuan-perlakuan mereka pada zaman itu. Iya, tapi lebih konkretnya adalah terhadap gereja dengan demikian semua yang Barat itu diblok, ya ditindas, ya sekolah-sekolah ditutup, sekolah-sekolah misi, pastor-pastor misi diinternir, semua biarawan-biarawati Barat ya dalam hal ini Belanda
dimasukkan ke dalam ya internir namanya. Di internir berarti di tahanan rumah kan. Bisa saja juga dimasukkan ke dalam kompleks tertentu, lalu kompleks itu diblok, ya, lalu ada penjaga sana sini bisa. Yang paling besar itu di sini di daerah Keramat, itu daerah itu dulu daerah tahanan. Ya itu banyak Jepang menahan di sana sini. Lalu gereja-gereja disita karena mereka datang ke sini kan punya banyak barang untuk amunisi, untuk segala macam. Jadi dialihfungsikan. Dialihfungsikan. Jadi coba bayangkan apa yang oleh misi bangun selama sekitar 200 tahun, ya itu dijungkir balikan. Dihempaskan begitu saja Ya. dalam kurun waktu yang begitu singkat, Ya. begitu ya. Itu Jepang dengan gereja begitu. Kalau dia dengan agama lain incer-incer dulu. Jepang itu kan memperlakukan agama secara manipulatif dan juga secara instrumentalistik. Ya. Semuanya dipakai dan dimanipulasi untuk kepentingan propaganda Jepang. Karena kan di dalam buku itu saya jelaskan waktu Jepang datang ke sini, dia memperlakukan hukum militer. Langsung Indonesia dibagi menjadi 3 daerah. Daerah Angkatan Darat, daerah Sumatera, 1, daerah Angkatan Darat 2, daerah Jawa saja, dan yang terakhir Borneo dan sisanya itu adalah masuk Kaigun, Angkatan Laut. Nah pada masing-masing daerah memang sangat keras. Khususnya di daerah timur Angkatan Laut itu ada pembunuhan terhadap Monsignor Ertz dan sekian belas temannya yang langsung dieksekusi lewat proses singkat, dituduh sebagai mata-mata kerjasama misalnya dengan Australia, tanpa proses pembuktian yang wajar, dihukum langsung dieksekusi di Pantai Langgur. Ya, kalau di Jawa sedikit lain. Juga kalau kita lihat sejarah dari bangsa Indonesia, di sini kan pusat pergerakan. Betul. Soekarno ya dan teman-temannya. Maka dari itu di sini kan dia sedikit memperhatikan itu segi itu. Misalnya juga gereja Katolik juga ada Sugio Pranoto kan, waktu itu satu-satunya uskup yang pribumi orang Jawa. Jadi dia sedikit lebih hati-hati itu Jepang. Mereka juga bermain juga di situ ya? Tentu saja bermain, karena Jepang pinternya adalah bahwa dia bisa manipulasi agama juga untuk kepentingan itu. Jadi agama dipakai untuk kepentingan kekerasan dan politik mereka. Yang paling gampang ada kalau misalnya dia dengan daerah-daerah Birma dan daerah-daerah Thailand waktu dia berperang di sana, atau misalnya di daerah Pontianak, mereka yang banyak orang Budanya, dia akan mengatakan kita sama-sama orang Buddha. Memang di Jepang kan Kak Andi juga tahu bahwa mereka populasi, juga Buddhis. Ya. Nah mereka akan mengatakan kita sama-sama orang apa? Orang Buddha. Kalau gitu hancurkan Barat musuh kita. Nah, kalau terhadap orang Indonesia yang mayoritas Muslim kan nggak bisa ngomong begitu. Betul. Kita sama-sama seiman. Maka mereka bilang kita ini saudara tua. Jadi dia harus pakai manipulasi kata-kata untuk kepentingan itu. Maka gereja Katolik yang Barat repot kan. Sebagai misionaris, sebagian terbesar praktis semua misionaris yang Belanda, kecuali beberapa yang keluarga negara Jerman. Karena Jerman termasuk sekutu dari Jepang. Berdasarkan konferensi Italia, Berlin, dan Tokyo, itu kan satu poros. Nah, yang warga negara Jerman itu tidak ditangkap. Misalnya ada Romo yang di daerah Menoreh, itu tidak ditangkap karena dia boleh bebas, karena dia orang Jerman. Atau lebih tepat orang Austria sih. Tapi Austria kan dengan Jerman masih satu blok. Nggak ditangkap. Tetapi yang semua yang Belanda, dan praktis itu berarti semua ya. Praktis itu semua ditangkap. Itu berarti gereja sekarang bagaimana? Apakah mereka juga diperlakukan dengan keras dan juga perlakuan dengan semena-mena, atau hanya sekadar ditangkap? Tergantung tadi saya sudah bilang, kalau memang dicurigai, kalau menguntungkan, baru mereka perlakukan dengan cukup baik lah, seperti itu. Enggak, terutama kalau memang dianggap sebagai mata-mata kan. Itu seperti yang di daerah Borneo. Persis. Pesisir dan harus diinterogasi juga oleh Kempetai. Dan kita tahu Kempetai kalau menginterogasi orang kan brutalnya bagaimana. Ya, lalu beberapa juga banyak yang meninggal dalam masa internir itu. Artinya mungkin sama dengan pejuang-pejuang yang juga gugur juga dalam masa bakti mereka seperti itu. Romo, apa yang menjadi satu nilai luhur dari buku ini yang Romo coba sampaikan agar ini benar-benar bermanfaat bagi generasi yang sekarang ataupun juga khususnya umat Katolik sebagai umat yang memang Tuhan izinkan harus berdiri dan menjadi pondasi penyebaran
kepercayaan dalam iman Kristus ya, kira-kira seperti itu. Dari sudut pandang Romo, silakan. Ada beberapa hal yang bagi saya penting dari pembacaan saya dan riset saya tentang gereja Katolik pada zaman Jepang di Indonesia ini. Hal pertama adalah bahwa kesadaran keindonesiaan yang kuat. Bahwa kita ini orang Indonesia. Ya. Dan kita orang Indonesia itu gereja Katolik, dalam hal ini juga agama Kristen, itu bukan agama Barat. Ya. Buktinya ketika Barat nggak ada, kita bisa hidup. Itu kan menunjukkan bahwa ini bukan agama Barat. Betul, gitu. bukan langsung tiba-tiba dibawa lagi ke sana. Tiba-tiba gitu. jepret begitu pendatang. Tapi semua agama kan juga yang agama besar banyak yang didatangkan bukan dari Indonesia pada mulanya. Bukan hanya agama Kristen ya. Tapi di situ menjadi kelihatan bahwa agama Katolik tidak identik dengan kebaratan gitu loh. Satu. Justru identik dengan keindonesiaan Dengan sebenarnya. keindonesiaan karena orang Indonesia kemudian menjadi mandiri. Ya. Menjadi percaya diri ketika orang Barat itu ditangkap, umat-umat Indonesia kemudian Katolik Indonesia yang di luar kan, yang punya rasa tanggung jawab tinggi, mari kita sama-sama terlibat untuk gereja Katolik dan untuk keindonesiaan dengan istilah Latin pro ecclesia et patria, untuk demi gereja dan demi negara. Nanti ini terbukti dengan orang-orang dari zaman ini terlibat dalam pergerakan untuk menegakkan proklamasi. Slamet Riyadi, Yosafat Sudarso, juga Monsinyur Sugiyopranoto kan pahlawan dia. Ya, jadi pemerintah sendiri mengakui. Nah ini untuk menunjukkan bahwa gereja Katolik tidak identik dengan Barat. Satu, di situ kelihatan dalam gereja zaman Jepang. Dua, itu berarti juga dengan demikian gerakan kerasulan awam, awam jadi percaya kan. Gereja Katolik bukan hanya soal hierarki, paus, uskup, dan seterusnya. Betul. Ketika mereka semua ditangkap, kan awam yang bergerak. Betul. Jadi dalam arti ini yang kedua Indonesianisasi kuat. Yang ketiga itu menurut saya ekumene. Nah ini menarik ekumene. Ketika para misionaris ditahan di kam-kam interniran itu, mereka kan kontak satu sama lain dengan pendeta-pendeta Protestan, dengan orang-orang Protestan. Di situ terjadi kan hubungan ekumenis. Yang sebelumnya kan susah. Jadi yang ketiga itu ekumenis, menurut saya penting. Yang keempat menurut saya ya itu perjuangan demi keindonesiaan yang tadi juga sudah saya katakan, dari situ lahir tokoh-tokoh Katolik yang menjadi pahlawan nasional. Itu cikal bakalnya itu pada zaman Jepang itu. Saya tidak mau mengatakan bahwa karena Jepang keras, lalu gereja menjadi kuat. Bukan. Karena kalau begitu penjajahan seakan-akan kita beri excuse kan. Iya betul. Karena Jepang keras lalu kita kuat. Bukan. Meskipun Jepang keras, meskipun Jepang menindas, ya, gereja Katolik bisa bertahan, bisa survive, bisa menyintas. Mengapa ini? Justru karena kekuatannya bukan dari Jepang atau dari orang Belanda atau siapapun. Kekuatannya datang dari Roh Kudus. Itu saya kira poin terakhir yang menurut saya sangat spiritual. Kalau dari pengalaman Romo pribadi yang Romo bisa sampaikan kepada pemirsa Live Channel, bagaimana caranya khususnya secara umum sebagai umat Kristiani, namun khususnya sebagai bagian dari umat Katolik yang tercatat sebagai bagian dari sejarah Indonesia di kemerdekaan ini, apa yang bisa diproyeksikan dalam kehidupan di masa-masa sekarang, konteks dalam masa-masa sekarang ini, Romo? Silakan, Romo. Ya, terima kasih Kak Andi. Saya sih melihat begini ya. Pertama-tama bahwa satu, tantangan selalu ada. Beda setiap zaman tantangan-tantangannya. Pada zaman Jepang tentu saja penindasan dari Dainippon. Itu Jepang Raya yang menindas kita. Yang kedua, tantangan ini tidak kita hindari. Ya, melainkan dihadapi. Satu. Dan bukan saja dihadapi, dimenangkan juga. Dua. Ya. Yang ketiga, kalau kemudian ini terjadi, muncul poin berikutnya, yaitu kedewasaan, kematangan hidup. Jadi kalau lo mau kuat, mau dewasa, mau matang, terhadap tantangan jangan dihindari gitu, jangan lari menjadi coward. Melainkan dihadapi tantangan itu, kemudian digeluti dan dimenangkan. Saya merasa kita belajar dari leluhur kita dalam iman, dari pendahulu-pendahulu kita, khususnya mereka yang orang Indonesia itu, bukan yang orang Belanda, kan yang Belanda juga ditahan di internir. Tapi mereka bisa survive, maka diberi buku judul Menyintas. Mereka survive, mereka menyintas, dan ini dasarnya adalah
tentu saja kekuatan iman itu menjadi faktor penting untuk memberikan daya endurance terhadap semuanya. Saya sih merasa pesannya begitu, terhadap segala macam tantangan jangan pernah takut. Ya. Apa tantangan yang dihadapi sekarang? Radikalisme, ya noh, atau apapun juga. Mari sebagai bangsa Indonesia bersatu satu sama lain, ya. Berpegangan tangan dan menghadapi persoalan ini untuk menjadi pemenang. Saya ingin bertanya kepada pemirsa Live Channel, apa yang menjadi tantangan terbesar dan ketakutan terbesar? Apakah pemirsa masih merasa terjajah oleh sesuatu? Ini adalah masa di mana kita harus berani melakukan sesuatu. Dan saya percaya ketika para pemuka agama, Romo, para misionaris itu ditangkap, awam yang bergerak. Mereka bergerak bukan hanya sekedar secara fisik. Mereka bergerak bukan hanya secara logika mereka, tapi secara iman. Saya percaya mereka juga umat Katolik yang makin rajin berdoa, Romo. Ya, betul. Ya. Saya tidak mau melewatkan kesempatan yang paling baik ini. Bahwa saya ingin mengajak Anda pemirsa Live Channel. Sekali lagi, apa yang menjadi hal yang menjajah kehidupan Anda sampai hari ini? Romo Simon akan memimpin dalam doa ini untuk Anda, pemirsa Live Channel. Silakan, Romo. Terima kasih para pemirsa yang saya cintai dimanapun saudari dan saudara berada. Saya mengundang Anda semua untuk bersatu hati dengan kami di sini untuk berdoa secara istimewa bagi bangsa dan negara kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, kami mau berterima kasih kepadamu di akhir acara ini. Berterima kasih atas kemerdekaan yang Kau anugerahkan kepada kami. Berterima kasih atas para leluhur kami, pendahulu kami dalam iman dan dalam kehidupan bersama yang sehat, yang sudah memberikan kepada kami kehidupan sekarang ini lewat perjuangan keras mereka. Secara khusus kami berterima kasih atas para pahlawan yang dengan keberaniannya dan juga tekadnya satu sama lain untuk mengikat kami semua dalam kesatuan bangsa ini, mereka rela mati untuk itu. Maka kami mohon ya Bapa pada hari kemerdekaan ini, agar Engkau memberkati bangsa Indonesia, memberkati kami masing-masing dengan tekad yang sama yang Kau berikan kepada para pendahulu kami, khususnya pada zaman Jepang dahulu. Berikan kami daya tahan untuk memperjuangkan kebaikan bersama. Berikan kami kesabaran untuk menjalin persaudaraan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan berikan kepada kami, ya Tuhan, keberanian dan juga sikap tegar untuk menghadapi segala masalah yang kami hadapi bersama-sama. Di dalam nama-Mu dan dengan kekuatan yang berasal dari-Mu, kami yakin akan menjadi pemenang atas segala kuasa pemecah di dalam bangsa ini. Berkati bangsa ini, berkati kami masing, berkati warganya, dan berkatilah cita-cita kami demi keadilan sosial bagi semua. Ini kami mohon melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo Simon. Saya memetik pelajaran sangat berharga sekali. Bagaimana Anda pemirsa Live Channel? Jikalau Anda masih penasaran dengan pembahasan yang lain, Anda bisa saksikan program ini melalui media-media YouTube ataupun sosial media di Live Channel, ataupun juga Anda nantikan pembahasan kita berikutnya. Tentu bersama saya Andy Othniel dan narasumber yang sekeren beliau juga, tapi bisa juga yang lain. Romo, ini buku adalah hal yang sangat luar biasa dan saya berharap bersama-sama kita mungkin bukan menulis buku secara harfiah, tapi dengan kemerdekaan bangsa kita, mari kita torehkan sejarah baru bersama tangan Tuhan yang akan membuat pemirsa Live Channel semakin tahu betul bahwa kita sudah merdeka dan tetap merdeka dan harus semakin merdeka. Saya Andy Othniel dan juga Romo Simon, ucapkan terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi program Renung, tentunya hanya di Live Channel. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan berkati. Merdeka Indonesiaku. Merdeka Simon. Merdeka ya. Langkahku diatur oleh Tuhan.
bibir sesat.